dalam rangka untuk merancang kehidupan masa depan dunia yang pendek menuju masa depan akhirat yang amat sangat panjang, kekal dan abadi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Yang kami hormati Abangda Dr. Ali Mukhtar Nabalin MA selaku Ketua Umum PP Bakomobin dan seluruh pengurus PP Bakomobin yang berhadir pada hari ini. Saudara-saudara, brothers and sisters yang hadir, yang amat kami banggakan. Salam maaf dari Bapak Rektor UIN Sumatera Utara yang sesungguhnya Bang Ali sudah siap untuk hadir. Namun karena sesuatu hal terkait dengan pemeriksaan akreditasi kampus, jadi beliau tidak dapat hadir. Sekali lagi mohon maaf dan kirim salam yang sehangat-hangatnya kepada Abang dan seluruh pengurus PP Bakomobin. Saya tentu sangat bangga dan berterima kasih juga diberikan kesempatan yang amat sangat berharga dan luar biasa ini dalam kesempatan launching buku dan sedikit kita diskusi tentang buku ini. Buku ini memang tipis. Kalau dalam kajian Islam, buku-buku Arab disebut ini buku matan. Buku matan itu adalah ide-ide besar tanpa ada syarah yang lebih jauh. Dan buku ini diterbitkan, ini mengejar tayang sesungguhnya. Ini ide-ide tentang buku ini saya sampaikan di Facebook hari demi hari, sekitar 120-an pesan. Memang ditargetkan terbit sebelum pileg dalam rangka untuk menyambut dan menyongsong kemenangan daripada Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Bapak Ibu, Islam transitif. Pertanyaan pertama adalah mengapa Islam transitif? Saya melihat bahwa umat Islam hari ini ketika mendefinisikan Islam secara etymologically, lugatan, itu hanya sebatas pemahaman dalam kata salama, salima, aslama, ya, lugatan. Nah, ketika fi'il ini, kata kerja ini semua bermakna lazim. Walaupun mungkin nanti aslama itu fi'il muta'addi, tapi terlanjur difahami lazim. Yang sejahtera itu dia, yang kaya dia, yang bahagia dia, yang damai dia. Orang lain tidak damai. Dia kaya, orang lain tidak kaya, begitu ya. Jadi akhirnya pemahaman umat Islam itu ini terperangkap dalam pemahaman yang personal dan sangat internalistik dalam pergerakannya itu. Bahkan sesungguhnya kalau kita lihat beberapa tokoh besar dari Indonesia, apakah itu misalnya Rohalis Majid dan lain-lain, memaknakan Islam itu berserah diri. The core meaning of Islam is the submission to the will of God. Makna inti daripada Islam itu berserah diri kepada kehendak Tuhan. Saya mengatakan ini adalah mengajarkan ide-ide Jabariyah fatalis. Ketika kita tidak memahami lebih jauh apa yang dimaksud oleh beliau. Oleh karena itu Islam transitif membuat Islam lugatan. Saya langsung kepada kata-kata salama. Salama yusallimu tasliman, ada 5 ayat di dalam Al-Quran memakai timbangan ataupun mizan. Salama ini ditakdir. Kalau tadi salama dia bahagia, kalau salama dia membuat orang lain bisa mendapatkan kebahagiaan. Artinya hari ini umat Islam harus bergerak keluar, tidak lagi bergerak di dalam. Karena selama ini kita bergerak di dalam sangat personal, akhirnya umat Islam itu jangankan berlari, berdiri pun tidak mampu. Mereka terduduk, diterpa oleh berbagai rekayasa budaya global yang membuat umat Islam ini asik dengan permainan-permainan kecil yang ada di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu kita harus keluar, tidak ada pilihan lain, harus keluar. Memahami Islam itu harus keluar, tidak ada pilihan lain. Salama, membuat orang lain jadi kaya, membuat orang lain berbahagia. Samanya itu kalau kita pahami ayat, nikmat Tuhan itu diceritakan. Kalau salah kita menceritakan nikmat kepada orang yang sedang mengalami kegalauan berumah tangga, barangkali kita disuruh ente pulang saja, katanya begitu kan. Tapi kalau kita ajarkan bagaimana
agar mendapatkan kebahagiaan rumah tangga, pasti dia dengar dengan baik. Jangan ceritakan kebahagiaan Anda kepada orang yang sedang galau, tapi beri mereka ajaran, beri mereka informasi agar mereka bisa berbahagia. Ini yang saya maksud dengan transformasi. Bapak-bapak, saudara-saudara, buku ini memang tipis, ya 5 bab ya, isi 5 bab. Bab pertama saya menjelaskan tentang ya tentu pengantar. Di bab kedua itu saya menjelaskan tentang pengertian Islam transitif, luatan wa istilahan. Itu sekilas saya sampaikan. Bab yang kedua berbicara tentang teori dan metode kajian Islam transitif. Nah, kajian Islam transitif ini saya bukan menggugat ya. Hari ini PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam secara nasional, mengembangkan integrasi ilmu. Saya tidak sepakat ya, tapi punya pendapat lain. Saya lebih mengedepankan apa yang saya sebut dengan kolaborasi keilmuan. Sebab saya melihat hampir tidak mungkin kita melakukan penyatuan. Untuk integrasi itu sangat sulit, karena ada pihak-pihak yang bermain kecil atau peran-peran yang tertinggal. Susah untuk mengintegrasikan. Tetapi saya menawarkan kolaborasi. Nah, kolaborasi keilmuan ini saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh seorang penyair Inggris, Rudyard Kipling. Dia mengatakan East is East, West is West, never the twin shall meet. Timur adalah timur, barat adalah barat, tak mungkin kedua saudara kembar itu akan bertemu. Islam transitif mencoba untuk bukan menemukan, sebab masing-masing sudah memiliki arogansi akademik dan bahkan arogansi ideologi, arogansi teknologi. Islam transitif mencoba untuk mengkolaborasikan, laksana sebuah orkestra. Sebuah orkestra itu seorang dirijen, pemimpin, dan beberapa instrumen yang bermain penuh. Setiap instrumen itu bermain penuh, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, karena dia merusak irama. Apabila ada yang bermain lebih, ada yang bermain kurang, ini bisa merusak irama. Padahal kita ingin melahirkan sebuah irama, sebuah simfoni yang menggairahkan, mensejahterakan sekaligus membahagiakan. Makanya ketua itu tak boleh diambil pekerjaan bendahara. Sekretaris jangan ambil kerja ketua. Ini tidak jalan sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah organisasi dan lain sebagainya. Tentu saja, mengapa ini lahir? Di samping yang tadi itu, juga saya melihat bahwa hari ini umat Islam terperangkap dengan berbagai ide-ide klasik. Kita terperangkap dalam pemikiran fikih minded. Umat Islam suka berbicara tentang hasil pemikiran yang dibangun oleh para ulama belasan abad yang lampau oleh kelompok-kelompok mayoritas umat Islam ingin memaksakan hasil itu pada hari ini. Sementara pikiran-pikiran yang lampau imam-imam klasik itu tidak lepas dari situasi realitas sosial masyarakat. Bagaimana kita memaksakannya pada hari ini. Oleh karena itu tidak heran jika banyak di antara umat Islam itu terperangkap dalam model gerakan-gerakan yang keras, yang mengklaim lahirnya truth claim, klaim kebenaran personal, klaim kebenaran kelompok. Dan ada juga di antara umat Islam itu yang mencoba untuk memaksakan kebenaran itu kepada orang lain. Sesungguhnya dalam konteks Indonesia yang beradab ini, kita tidak diberi hak untuk memaksakan itu. Biarlah kita hidup dalam pluralitas yang sangat hebat ini, dan bahkan nanti juga barangkali di surga. Biarkan surga kita itu berbeda ataupun berdampingan surga kita itu. Paling tidak kita mungkin bisa mengatakan good morning kepada saudara kita itu yang surganya lain dengan surga kita. Jangan kita paksakan mereka